Beyond Time, bab 1019-1020. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam gua di pegunungan terpencil di wilayah Laut Abu-Abu yang berbatasan dengan wilayah ibu kota Kekaisaran Agung Umat Manusia, begitu Feng Lintao membuka matanya, persepsinya langsung menyebar, meliputi sekitarnya. Setelah memastikan bahwa pengaturan yang telah ia lakukan di dalam gua berjalan normal, akhirnya ia menghela napas lega. Matanya menyipit, memperlihatkan kilatan gelap dan kedinginan. Sejak ia memutuskan untuk pergi ke ras manusia dan meminta perlindungan dari ras manusia untuk menghindari kejaran Lan Yao dan Yue Dong, ia telah membuat sebuah rencana. Lei ingin menjadi tokoh terkenal di kalangan umat manusia dan menarik perhatian tanah suci, terutama Lan Yao dan Yue Dong. Setelah itu, dia akan melakukan pertunjukan kematian pada saat kritis. Dia akan membuat semua orang berpikir bahwa dia telah meninggal. Saat itu, dia akan benar-benar bebas. Sambil membuang separuh garis keturunan bulu iblisnya, dia menjadikan avatar Liao Xuan ini sebagai tubuh utamanya yang baru, sehingga benar-benar melarikan diri dan beralih dari terang ke gelap. Baik itu umat manusia atau tanah suci, semuanya berada dalam lingkup kekuasaannya. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya dan satu digunakan oleh umat manusia, rencana saya tidak menyimpang. Feng Lintao tertawa dingin. Meskipun aku harus melepaskan setengah dari garis keturunan bulu iblisku, yang menyebabkan tingkat kultivasiku saat ini berada di alam jiwa baru lahir, tidak apa-apa. Aku akan berkultivasi kembali dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan ini, kebebasan dan kelangsungan hidup adalah yang terpenting. Namun, saya tidak bisa memperlakukan pihak lain sebagai orang bodoh, jadi, apakah saya berhasil atau tidak akan bergantung pada perubahan selanjutnya di dunia luar. Memikirkan hal itu, Feng Lintao tetap waspada dan segera meninggalkan gua. Ia mengikuti rute yang telah ditentukan dan melaju ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, dua sosok buram muncul di langit. Su Qing dan Erniu lah yang mengandalkan dao pelacakan asal milik Erniu untuk menemukan lokasi avatar ini. Mereka berdiri di sana tetapi tidak ada yang bisa melihat mereka. Bahkan para dewa pun akan kesulitan mendeteksi keberadaan mereka. Hal ini karena apa yang menyelimuti mereka berdua saat ini adalah penyembunyian yang menakjubkan yang terbentuk melalui metode tanpa kata-kata. Saat itu, penyembunyian ini menyembunyikan mereka dari ketiga dewa sampai batas tertentu, sehingga cukup mudah untuk menghindari persepsi Feng Lintao. Feng kecil tidak buruk, dia tidak perlu kita dorong dan menjadikan dirinya umpan. Erniu menjilat bibirnya dengan bangga, matanya menunjukkan antisipasi. King kecil, saat kita berada di laut lepas dulu, kita dijadikan umpan oleh Jade Flowing Dash untuk memancing. Saat itu, aku sudah iri pada Jade Flowing Dash. Ilaha, sekarang, kita akhirnya bisa merasakan kegembiraan memancing. Ayo kita ikuti dia. Su Qing mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Feng Lintao pergi. Kemudian dia mengangguk sedikit dan mengikuti Erniu di langit. Begitu saja, waktu berlalu dan tak lama kemudian, 7 hari pun berlalu. Selama 7 hari ini, Su Qing dan Erniu tidak menggunakan cara apapun untuk ikut campur. Mereka hanya mengikuti dari belakang. Ini karena dengan paranoia Feng Lintao, dia mungkin akan langsung merasakan setiap gerakan yang disebabkan oleh tindakan apapun di dunia luar. Dalam perjalanannya, perjalanan Feng Lintao sangat lancar, meskipun sesekali ia akan menghadapi beberapa bahaya, seperti binatang buas, makhluk aneh, atau kultivator ganas dengan niat jahat. Dia menghindar, membunuh, atau mengandalkan persembunyian untuk menetralisir bahaya dengan cerdik. Penilaian Su Qing dan sang kapten tidak salah. Feng Lintao memang pada dasarnya paranoid. Kelancaran ini tidak hanya tidak mengurangi kewaspadaannya, tetapi malah memperintensifkannya. Akhirnya, pada hari ke-7, ketika Feng Lintao hendak meninggalkan daerah pegunungan terpencil ini, sosoknya berhenti dan ia bersembunyi di celah dinding batu. Bersembunyi di sana, ekspresi Feng Lintao tampak ragu-ragu. Terlalu mulus. Aku terus merasa ada yang tidak beres. Semuanya sesuai dengan rencana saya dan kelancaran perjalanan ini sesuai dengan harapan saya. Lagi pula, saya sengaja memilih tempat ini dan perang di dunia luar masih berlanjut. Tetapi, Feng Lintao terdiam.
Saya harus memikirkannya dengan cermat. Apakah saya melakukan kesalahan di suatu tempat? Setelah berpikir sejenak, Feng Lintao menyusun pikirannya dan memastikan 3 hal yang membuatnya khawatir. Pertama, dia khawatir umat manusia akan mengetahui rencananya dan mengejarnya. Kedua, ia khawatir bahwa umat manusia sengaja membiarkannya pergi dan menggunakannya sebagai umpan. Ketiga, dia khawatir Lan Yao dan Yue Dong akan menebak pikirannya. Jika umat manusia mengetahui penyamaranku dan mengejarku, begitu mereka menemukanku, meskipun aku akan kehilangan kebebasanku, hidupku akan baik-baik saja untuk beberapa waktu. Feng Lintao menyipitkan matanya. Namun, jika umat manusia telah lama mengetahui rencana saya dan sengaja membiarkan saya pergi, maka mereka pasti memiliki motif lain. Mereka sedang memancing. Kau ingin menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing semua mata-mata. Jika memang demikian, maka umat manusia pasti tidak akan mengumumkan kematianku. Sebaliknya, mereka akan menyebarkan berita bahwa aku melarikan diri dan memancing para mata-mata yang bersembunyi di tanah suci di Wanggu untuk memburuku. Selanjutnya, mari kita lihat situasinya. Saya akan dapat menentukan apakah ketiga hal yang saya khawatirkan akan terjadi. Memikirkan hal itu, Feng Lintao menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan celah di dinding batu, menuju lebih dalam ke wilayah Laut Abu-Abu. Dalam perjalanan selanjutnya, dia tidak hanya menjelajahi daerah terpencil tetapi sesekali mencari kota-kota tempat para kultivator dari wilayah Laut Abu-Abu berkumpul. Dia ingin mengumpulkan informasi di sana. 7 hari lagi berlalu. Di kota yang ramai tempat para kultivator berkumpul, Feng Lintao duduk di sebuah restoran sederhana dan mendengarkan diskusi yang hidup di sekitarnya sambil termenung. Dalam 7 hari ini, selain perang dengan tanah suci bulu iblis, apa yang didengarnya juga mencakup urusan pribadinya. Umat manusia telah mengumumkan kematiannya. Karena umat manusia telah benar-benar mengumumkan kematianku, kemungkinan untuk memancing menjadi jauh lebih rendah. Setelah menyesap anggur dari cangkir di depannya, Feng Lintao terdiam. Namun, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil, saya masih harus memastikan lebih lanjut apakah mereka memanfaatkan saya untuk memancing. Selain itu, saya juga perlu memastikan apakah umat manusia benar-benar mengira saya sudah mati, apakah mereka akan diam-diam mengejar saya, dan apakah saya berhasil menipu kedua wanita itu, Lan Yao dan Yue Dong. Saya perlu memverifikasinya. Feng Lintao menyipitkan matanya. Pikiran-pikiran seperti itu, yang terasa melelahkan bagi orang lain, sudah menjadi naluriah baginya. Pada saat itu, ia menghabiskan anggur di tangannya dalam sekali teguk dan meremukkan gelas anggur, menghapus semua jejaknya. Kemudian ia meninggalkan kota ini dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan keluar, ia sebagian besar bergerak di alam liar, tetapi ia tidak bertemu dengan pengejar manapun menurutnya, baik itu umat manusia maupun mata-mata dari tanah suci. Mereka tidak muncul. Seolah-olah dia benar-benar telah menipu semua orang. Namun, sifat Feng Lintao yang penuh kecurigaan mengharuskannya untuk memverifikasi hal ini berkali-kali. Akibatnya, ia dengan cerdik mengatur beberapa krisis hidup dan mati. Pada beberapa kesempatan, bahkan tampak seolah-olah ia nyaris lolos dari kematian, mengalami apa yang dapat digambarkan sebagai situasi nyaris mati. Menggunakan ini sebagai harga untuk memverifikasi apakah ada orang yang diam-diam mengikutinya. Setelah beberapa kali mencoba, Feng Lintao yang sekarat nyaris memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Oleh karena itu, dia berpura-pura lega dan mempercepat langkahnya. Namun, tidak diketahui apakah dia sedang sial. 3 hari kemudian, ketika lukanya telah sembuh, dia justru menjadi sasaran seekor binatang buas yang kultivasinya setara dengan gudang roh. Dalam pengejaran brutal terhadap binatang buas yang ganas itu, ia bertarung dengan gagah berani, menggunakan setiap taktik yang bisa ia kerahkan, tetapi semuanya sia-sia. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh binatang buas itu, yang mencabik-cabik dagingnya sedikit demi sedikit, melahapnya sepenuhnya di tengah jeritan kesakitannya, hingga tidak ada yang tersisa. Barulah kemudian binatang buas itu pergi. Beberapa hari kemudian, saat binatang buas itu menerobos hutan pegunungan, matanya berkedip-kedip. Sepertinya memang tidak ada orang yang diam-diam mengikutiku. Binatang buas itu melesat pergi. Di langit, Su Qing dan Erniu memandang sosok binatang buas yang telah menjadi parasit Feng Lintao itu dan terdiam.
Feng kecil terlalu paranoid. Pengalaman apa yang dia alami di Tanah Suci sampai jadi seperti ini? Wawasan saya benar-benar telah meluas. Erniu memuji. Su Qing termenung. Dia menatap sosok di langit dan tiba-tiba berbicara. Mengingat paranoia Feng Lintao, saya khawatir apa yang telah dia ungkapkan sekarang tidak cukup untuk benar-benar menenangkannya. Keadaannya sudah seperti ini, tapi kamu masih khawatir. Apakah kamu masih khawatir seseorang akan mengikutimu? Erniu terkejut, dan apa yang membuatnya terkejut ternyata menjadi kenyataan 5 hari kemudian. Ketika binatang buas yang ditumbuhi parasit oleh Feng Lintao melewati wilayah terlarang, tiba-tiba binatang itu terjerat oleh tentakel ilahi. Binatang itu meraung dan menembus dagingnya, menariknya ke wilayah terlarang. Tanpa diduga, hewan itu mati. Di luar wilayah terlarang, kilatan gelap muncul di mata Su Qing. Di sampingnya, Erniu merasa sedikit lelah. Saya tidak bisa memastikan apakah kematian ini disengaja. Su Qing melirik Erniu. Kakak senior tertua, teruslah lepaskan kemampuanmu untuk melacak asal-usulmu. Dalam otoritas suara dan kesadaran ilahiku, fluktuasi kehidupan Feng Lintao akan sepenuhnya padam di sini. Jika dia masih memiliki klon, itu berarti dia sengaja mati di sini. Dia mungkin tidak bisa mengetahui apakah ada seseorang yang mengikutinya, jadi dia mati lagi untuk memastikan tidak ada yang salah. Erniu menghela napas. Qing kecil, aku tiba-tiba mengerti bagaimana perasaan Jade Flowing Das saat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat berbicara, ia melepaskan dao kejam dari 5 banteng agung yang menelusuri asal-usul. Beberapa saat kemudian, Erniu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Anak ini memang punya avatar lain. Jelas, dia belum mengaktifkannya sebelumnya dan avatar itu dalam keadaan mati seperti mayat, sehingga lolos dari deteksi saya. Sekarang setelah dia mengaktifkannya, saya telah menguncinya. Tempatnya masih cukup jauh dari sini. Pada saat yang sama, di arah lain wilayah Laut Abu-Abu, di sebuah rawa, ditemukan mayat yang dipenuhi serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat berikutnya, ketika aliran vitalitas menyebar dari tubuh, sebuah garis merah muncul di dahi tubuh itu. Matanya tiba-tiba terbuka. Di tengah gemuruh, aura ketiadaan memancar dari tubuh itu. Setelah mengintimidasi sekitarnya, tubuh itu melesat keluar dan langsung menerobos rawa, tiba di udara. Sekarang, aku seharusnya benar-benar aman. Terlepas dari apakah Lan Yao dan Yue Dong mengetahui rencanaku atau apakah umat manusia merasakannya, apakah mereka diam-diam mengikuti, menangkap, atau memancing. Terlepas dari apakah mereka benar atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Saat memikirkan hal itu, kilatan dingin muncul di mata Feng Lintao. Tubuhnya terhuyung saat ia langsung menuju cakrawala. Kali ini, dia benar-benar bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tinggalkan Wanggu Timur dan pergilah ke Wanggu Utara. Berkultivasi di tanah dingin Wanggu Utara di bawah lapisan es setebal jutaan kaki akan memenuhi persyaratan warisan Kaisar Agung Liaoxuan. Ketika aku keluar dari pengasingan, mata Feng Lintao menyipit dan ekspresinya dingin. Kecepatannya meningkat. Pada saat yang sama, di luar sumber daya manusia, terdapat juga sebuah gua tersembunyi di wilayah bekas Ras Liaoxuan. Tempat ini tidak jauh dari tempat tikus emas itu berada. Di dalam gua, ada 2 orang yang duduk bersila. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang kurus kering dan sama sekali tidak memiliki vitalitas. Mereka tidak tampak jauh berbeda dari mayat. Hanya ada garis merah di dahi mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya merah redup. Namun, cahaya itu semakin redup dan redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Dia juga merupakan klon yang diam-diam diatur dan disembunyikan oleh Feng Lintao untuk rencana pelariannya. Hanya dia yang tahu berapa banyak klon serupa yang telah dia buat. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah waktu penggunaannya terbatas. Jika tidak digunakan dalam waktu lama, begitu lampu merah di dahi benar-benar hilang, klon tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sebagai contoh, pada saat itu, lampu merah di dahi klon ini hampir padam. Di seberang mayat itu, orang lain yang sedang bermeditasi adalah seorang pria parubaya. Dia menatap mayat itu dengan tatapan tajam, matanya menunjukkan kebencian yang tak berujung. Feng Lintao, kau benar-benar tidak berperasaan. Kau telah memurnikan adik perempuan Nona Yue Dong dan memperoleh setengah dari garis keturunan bulu iblismu. Namun,
Keadilan selalu akan mengejarmu. Atas perintah Nyonya Lan Yao, semua penjahat Liaoxuan di Tanah Suci dikorbankan, dan darah mereka digunakan untuk menemukan klon Liaoxuanmu. Aku akhirnya menemukan klonmu. Sekarang, selama kau menggunakan klon ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Orang ini menggertakkan giginya, seolah-olah ia berharap bisa mengunyah mayat di depannya hidup-hidup dan menelannya. Emosi ini jelas tidak normal. Sama seperti Lan Yao dulu, pikirannya telah berubah, memengaruhi emosinya dan mengacaukan karmanya. Dia telah menjadi boneka berakal yang memiliki emosi. Jika Su King ada di sini, dia pasti akan bisa mengetahui bahwa benang karma kultivator paruh baya ini berantakan dengan mengandalkan otoritas penghapusannya dan kekuatan gunting. Benang-benang itu terjalin bersama, membentuk sebuah wajah manusia. Itu adalah wajah Yue Dong. Dan inilah Yue Dong sedang memancing. Su King dan Erniu menggunakan Feng Lintao sebagai umpan untuk menyingkirkan Lan Yao. Adapun Yue Dong, dia menggunakan klon Feng Lintao sebagai umpan untuk memancing jiwa asli Feng Lintao. Feng Lintao sangat cerdas. Dia menggunakan umat manusia dan tanah suci untuk memalsukan kematian dan pelariannya. Dia juga sangat berhati-hati. Setelah memalsukan kematiannya, dia memalsukan kematiannya lagi untuk hapus semua jejaknya. Namun, dia berada dalam kondisi yang tragis. Dia adalah umpan Su King dan Erniu, dan ikan yang ingin ditangkap Yue Dong. Ia memiliki identitas sebagai umpan sekaligus ikan. Harus diakui bahwa ini adalah takdir yang cukup ironis. Pada saat itu, dengan identitas gandanya, dia melaju kencang melintasi negeri. Wilayah Laut Abu-Abu. Targetnya adalah Wanggu Utara. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa Wanggu sedang berperang dengan Tanah Suci dan maju secara diam-diam. Dia ingin memasuki dataran es di Wanggu Utara dan mengolah warisan Kaisar Agung Liaoxuan di tengah dingin yang tak berujung. Feng Lintao yakin bahwa dengan bakat dan persiapannya, kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Sayang sekali aku hanya mendapatkan sedikit cairan suci Liaoxuan, jika tidak, peluangku untuk berhasil akan mencapai lebih dari 70%. Feng Lintao menarik napas dalam-dalam dan melesat menjauh dengan kecepatan penuh. Beberapa hari kemudian, dia melewati wilayah ibu kota Kekaisaran Agung Umat Manusia dari tepi wilayah Laut Abu-Abu dan bersiap untuk melewati bulan api dan meninggalkan wilayah timur. Meskipun ia bertemu dengan beberapa entitas aneh karena kekacauan perang, ia dengan hati-hati selesaikan masalah tersebut satu persatu. Dia sangat peduli dengan kondisi tubuhnya saat ini. Selain itu, dia telah memastikan bahwa dirinya aman sekarang, jadi dia tidak lagi menggunakan metode mematikan untuk menyelidiki seperti sebelumnya. Su King dan Erniu, yang bersembunyi di langit, akhirnya merasa bahwa segalanya menjadi lebih lancar. Sebelumnya, setelah Feng Lintao memalsukan kematiannya untuk kedua kalinya, mereka kembali melacak lokasinya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Feng Lintao mulai menyayangi dirinya sendiri, Erniu menunjukkan senyum puas. Feng kecil benar-benar membuat orang khawatir. Bukankah menyenangkan menjadi umpan yang baik? Mengapa dia begitu kesulitan? Tidakkah seharusnya dia mempertimbangkan perasaan kami para nelayan? Itulah mengapa saya mengatakan Feng Lintao jauh lebih rendah dari kita berdua. Ketika kita berdua, sebagian dari kita adalah umpan, kita begitu patuh. Erniu melirik Feng Lintao yang sedang bolak-balik melewati hutan di bawah dan berbicara dengan Su King. Su King melirik Erniu dan teringat kata-kata Erniu di Laut Lepas. Dibandingkan dengan itu, dia merasa Feng Lintao sebenarnya masih baik-baik saja. Setidaknya, dia tidak akan menarik perhatian para dewa yang menakutkan dan raksasa yang melahap mereka dalam sekali telan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, mengingat kakak sulung saat ini sangat tertarik, Su King tidak mengatakan apapun. Mereka berdua mengikuti dari jauh, menunggu ikan itu muncul. Begitu saja, 5 hari lagi berlalu. Terjadi perubahan besar dalam masalah Feng Lintao. Di pihak Tanah Suci Bulu Iblis, hadiah yang sebelumnya dibatalkan karena mereka berhasil membunuh Feng Lintao terungkap kembali. Bersamaan dengan dirilisnya poster buronan, muncul pula dekrit dari Tanah Suci Bulu Iblis. Mereka mengumumkan kepada publik bahwa Raja Iblis Bulu Surgawi dari ras manusia, pengkhianat Tanah Suci, sebenarnya tidak mati tetapi telah memalsukan kematiannya untuk melarikan diri. Begitu berita ini menyebar, langsung terjadi kehebohan di wilayah timur. Wanggu,
Reputasi Feng Lintao sebelumnya sudah gemilang berkat dorongan dari umat manusia. Kematiannya bahkan memicu kemarahan umat manusia. Dan sekarang, Tanah Suci itu benar-benar mengumumkan bahwa Feng Lintao telah memalsukan kematiannya. Masalah ini sangat aneh. Pihak-pihak yang tidak terkait tidak dapat memastikan apakah itu benar atau salah. Namun, setelah poster buronan dirilis, hadiah yang tercantum cukup besar untuk menggoda banyak petani. Hadiah yang diberikan termasuk kekayaan penguasa. Selain itu, terlepas dari ras Wanggu atau Tanah Suci, siapapun yang membunuh Feng Lintao bisa mendapatkan hadiah tersebut. Oleh karena itu, para mata-mata dari Tanah Suci yang bersembunyi bergerak keluar satu persatu untuk mencari Feng Lintao. Adapun pihak Wanggu, pikiran mereka kacau, tetapi di permukaan, mereka semua menunjukkan kemarahan. Mereka juga menyebar pasukan mereka, seolah-olah ingin menghentikan tragedi tersebut. Namun, hanya mereka yang tahu apa rencana sebenarnya. Umat manusia pun menunjukkan kemarahan dan mulai menyelidiki masalah ini. Begitu saja, seiring dengan terus berkobarnya perang di luar formasi Arai, berbagai pihak di dalam formasi Arai mulai sering mencari Feng Lintao. Tentu saja, orang yang paling menderita adalah orang yang terlibat. Jantung Feng Lintao berdebar kencang. Ia merasakan kegelisahan yang mendalam dan menjadi semakin waspada dalam perjalanan ini. Su Qing dan Erniu juga memiliki pemikiran masing-masing setelah mendengar berita ini, dan saling pandang. Su Qing dan Erniu juga memiliki pemikiran masing-masing setelah mendengar berita ini. Di dalam, pada akhirnya, tatapan mereka bertemu. Su Qing bertanya perlahan. Erniu menjilat bibirnya saat kilatan biru muncul di matanya. Menarik, pasti ada makna yang lebih dalam di balik pengumuman Tanah Suci Bulu Iblis ini pada saat ini. Aku penasaran apakah ini ulah Lan Yao atau keputusan Tanah Suci itu sendiri. Apakah mereka benar-benar akan membunuh Feng Lintao, atau mereka sengaja mengejutkannya? Musuh. Su Qing menatap Feng Lintao, yang bergerak maju secara diam-diam di pegunungan di bawah. Dia menyipitkan matanya dan berbicara dengan tenang. Saat masih kecil, ketika saya menangkap ular, saya akan memukul rumput karena ular yang bersembunyi di rumput sulit ditangkap. Hanya dengan mengejutkan ular agar keluar dari rumput barulah kita bisa menangkapnya. Erniu pun termenung dalam-dalam, tapi masih ada satu hal yang tidak saya mengerti. Tanah Suci Bulu Iblis bisa saja melakukan ini secara rahasia. Mengapa membuat keributan sebesar ini? King kecil, mari kita analisis ini. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Erniu mengerutkan kening. Su Qing memikirkannya sejenak lalu menatap Erniu. Kakak senior, izinkan saya menempatkan diri di posisi Feng Lintao dan memikirkan masalah ini. Jika saya adalah Feng Lintao, apa yang akan saya lakukan dalam situasi seperti ini? Saya khawatir ada masalah lain di sini. Daripada dikejar-kejar seperti ini, lebih baik mencari kesempatan dan memalsukan kematian saya lagi di depan semua orang. Meskipun ini sudah dilakukan beberapa kali, butuh waktu untuk memverifikasinya. Yang saya butuhkan adalah waktu. Ketika Erniu mendengar kata-kata Su Qing, matanya berbinar, memperlihatkan ekspresi memahami. Itu masuk akal. Kalau begitu, mungkinkah Tanah Suci Bulu Iblis menginginkan Feng Lintao membuat pilihan seperti itu? Dengan kepribadian Feng Lintao yang paranoid, dia pasti akan bereaksi terhadap tindakan mereka yang mengejutkan ular itu. Jika memang demikian, lalu apa tujuan Tanah Suci menginginkan Feng Lintao memalsukan kematiannya? Sebelum Erniu selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Su Qing. Keduanya saling pandang dan sudah memiliki jawaban di benak mereka. Feng Lintao masih memiliki klon ketiga. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar bahwa klon ketiga ini telah ditemukan oleh Tanah Suci atau Yue Dong atau Lan Yao. Suara Su Qing terdengar rendah. Tepat sekali. Jadi, Tanah Suci atau Lan Yao dan Yue Dong menginginkan Feng Lintao mati. Begitu dia mati, klon ketiga akan langsung berada di bawah kendali mereka. Ini memanfaatkan paranoia Feng Lintao. Semakin curiga dia, semakin sulit baginya untuk melihat jebakan ini. Akan ada banyak keraguan di hatinya dan dia tidak akan rela membiarkan situasi yang sudah di luar kendali ini terus berlanjut. Dia pasti akan memikirkan cara untuk mencoba mengambil inisiatif. Jadi saya yakin dia akan mengungkapkan dirinya dan tidak akan bersembunyi selamanya. Karena dia khawatir, keduanya tiba-tiba merasa tercerahkan dan mulai membuat pengaturan lanjutan jauh-jauh hari.
Adapun Feng Lintao, paranoia telah tertanam dalam dirinya. Dalam beberapa hari berikutnya, keberadaannya semakin tersembunyi dan kecepatannya sangat menurun. Jelas sekali, paranoianya mulai berpengaruh. Setiap poin keraguan akan diperbesar dan diselidiki secara menyeluruh olehnya. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak hal mencurigakan yang ia temukan. Akhirnya, pada hari ke-6, di bawah perhatian Su Qing dan Erniu, Feng Lintao tampaknya telah mengambil keputusan. Dia jelas bisa terus memilih untuk bersembunyi, tetapi menghadapi jangkauan pencarian yang semakin luas dari segala arah, dia memilih untuk mengungkapkan keberadaannya. Tentu saja, cara dia memperlihatkan dirinya sangat cerdik. Dia tampak seperti dia telah menjadi korban konspirasi. Saat identitasnya terungkap, dia langsung melarikan diri dengan panik dan berkali-kali mencoba menyembunyikan jejaknya. Namun, jelas sudah terlambat. Keberadaannya langsung tersebar, menyebabkan pengejaran semakin intensif di wilayah ras langit mistik bulan api. Pengejaran ini berlangsung selama 11 hari di wilayah ras langit mistik bulan api dekat perbatasan Wanggu Selatan. Feng Lintao, yang telah melarikan diri sejauh ini seolah-olah ingin memasuki wilayah selatan, akhirnya dihentikan. Seolah-olah dia sudah kehabisan akal dan diliputi keputusasaan. Feng Lintao jatuh ke dalam kegilaan dan berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, semuanya sudah ditakdirkan. Meskipun dia melakukan serangan balik dan membunuh banyak pengejar, pada akhirnya dia tetap dibunuh oleh mata-mata dari tanah suci. Feng Lintao mati lagi. Hampir seketika setelah kematiannya, di dalam gua di Kabupaten Liaoxuan, cahaya merah di dahi klon ketiga Feng Lintao yang tersembunyi di sana hampir padam sepenuhnya. Namun, sesaat kemudian, benda itu bersinar terang. Setelah itu, tubuh ketiga Feng Lintao membuka matanya. Namun, begitu dia membuka matanya, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan dia hendak melarikan diri. Namun, dengan dengusan dingin, kultivator paruh baya yang telah lama menunggu di sini mengepalkan tinjunya. Seketika itu, gua bergemuruh. Pengaturan yang dibuat di sini yang mengisolasi persepsi dan mencegahnya mati untuk melarikan diri lagi diaktifkan satu demi satu. Pada saat yang sama, kekuatan besar muncul di sekitar Feng Lintao, yang baru saja terbangun. Setelah terkumpul, kekuatan itu langsung mengikatnya. Terdapat pula gaya hisap, yang menyebabkan tubuh Feng Lintao langsung menuju ke arah kultivator paruh baya tersebut. Dalam sekejap, kultivator paruh baya itu mencengkeram lehernya dengan tatapan penuh kebencian. "Saudara Taois Feng, Anda akhirnya tiba di sini." Wajah Feng Lintao pucat pasi saat ia menatap tajam pria paruh baya yang tidak dikenalnya di hadapannya. Ia yakin belum pernah melihat orang itu sebelumnya, tetapi ia merasakan keakraban dari orang tersebut. Tatapan itu sama penuh kebenciannya dengan tatapan Lan Yao dan nadanya mirip dengan Yue Dong. Dia ingin berbicara tetapi telapak tangan di lehernya seperti penjepit besi, membuatnya tidak mampu mengeluarkan suara. Terlebih lagi, basis kultivasi di tubuhnya telah sepenuhnya disegel. Pada saat ini, hanya kematian yang menyelimuti pikirannya. Dia langsung mengerti semuanya. Dia tahu mengapa Tanah Suci Bulu Iblis mengumumkan bahwa dia belum mati dan juga tahu bahwa dia telah salah perhitungan. Paranoia Anda adalah kekuatan sekaligus kelemahan Anda. Kultivator paruh baya itu berbicara dingin. Ia membawa Feng Lintao dan meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di dunia luar, melaju kencang ke kejauhan. Pada saat itu, matahari sedang terbenam. Cahaya senja menyebar di wilayah bekas Kabupaten Liaoxuan. Sosok kultivator paruh baya itu bergerak semakin jauh dalam cahaya senja. Namun, dia tidak menyadari bahwa Feng Lintao di tangannya memancarkan benang-benang tak terlihat. Benang-benang ini melambangkan karma, asal-usul, dan takdir. Mereka menunjukkan jalan dan melayang sangat jauh, mendarat di depan Su Qing dan Erniu, yang sedang bergegas mendekat. Setelah ditangkap oleh Erniu yang menggunakan dao tanpa ampun untuk melacak asal-usul, matanya memancarkan kilatan aneh. Ikan itu akhirnya memakan umpan. Mata kanan Su Qing berkedip dengan tanda otoritas dao. Dia menatap benang-benang itu lalu memandang ke kejauhan, berbicara dengan tenang. Pihak lainnya juga sangat berhati-hati. Itu hanya ikan kecil. Namun, jika kita mengikuti ikan ini, kita pasti akan dapat menemukan pemiliknya. Erniu tersenyum.
Setelah meningkatkan persepsinya tentang benang asal, dia tiba-tiba berbicara. King kecil, menurutmu mengapa Lan Yao dan Yue Dong begitu giat mengincar Feng Lintao? Apakah orang ini memiliki harta karun yang tidak kita ketahui? Erniu menyipitkan matanya dan menjilat bibirnya.